Ibu tidak usah mengingatkan saudara, perdengarkan suara ini. Karena yang pertama, biar saudari Anda tadi mendengar, ibu itu punya cinta kepada mereka. Dan ibu tidak akan bertanya begini kecuali atas asas cinta. Pengen mereka selamat, satu. Yang kedua yang kami tangkap, adiknya ibu tadi itu Masya Allah, orang yang baik. Jadi ingin bahwasanya, biarpun anaknya suami tetap dibawa ke rumah. Suaminya juga begitu, biarpun anaknya istri dikumpulin. Sebetulnya mereka hati yang baik semuanya. Jadi kami yakin kalau dengar suara kami ini bakal didengar dengan maksimal. Karena mereka orang-orang baik pada dasarnya. Jadi bukan, wah anakmu, anakku sendiri, enggak. Ternyata malah dikumpulin, maknanya apa? Sepertinya karena mereka ingin bahasa ini tanggung jawab bersama. Biarpun itu anakmu, bukan anakku, tapi seperti anakku. Ini adalah satu keindahan sebenarnya kami tangkap, kelembutan hati di tempat tersebut. Tinggal ditingkatkan lagi, kebaikan dengan prosedur syariat agar maksimal. Pada dasarnya hatinya sudah baik. Jadi Anda cerita ini karena Anda cinta kepada saudari Anda, kemudian dari saudari Anda tadi yang sudah menikah tadi, maka kami sampaikan. Jangankan kok, sebab anak Anda, anak suami dengan anak istri adalah bukan mahram. Tidak boleh saling membuka aurat, tidak boleh terlihat aurat, tidak boleh berduaan, harus difahami ini. Karena orang lain bisa saling menikah pada akhirnya. Maka ini yang harus difahami, jangankan kok orang lain, yang satu keluarga ini untuk pendidikan di hari ini, kan perintah dari baginda Nabi Muhammad, agar kita wafarriqhum fil madaji, kita pisahkan tempat tidur mereka, anak-anak kita kalau sudah umur 10 tahun. Biarpun perempuan dengan perempuan dia pisah. Paling tidak kalau perempuan dengan perempuan itu sarungnya, selimutnya sudah berbeda, ada berjarak. Kalau laki jelas dipisah. Jangan sampai anak kita laki dengan perempuan sudah 10 tahun ditidur satu tempat yang sama. Anda melanggar Rasulullah, ingat, hati-hati. Akan terjadi sesuatu yang Anda bakal nyesel sepanjang masa. Apalagi di zaman ini, zaman mengerikan hari ini. Ya, perintah pendidikan dari Nabi. Itu yang satu darah, satu ayah, yang satu ibu. Bagaimana dengan orang lain? Nah, maka perlu difahamkan saja bahasanya kalau tetap harus tinggal di satu rumah, semuanya saling menjaga. Seperti di rumah kita juga ada orang lain, tapi saling menjaga. Yang perempuan harus dengan kesadaran penuh, di saat harus keluar dari kamar, di saat ada orang lain, dia menutup auratnya. Menghindari khalwah berduaan jika sudah sama-sama dewasa. Seperti itu. Jadi perlu disadarkan saja makna ini saja. Nah, kemudian niat deh kalau begitu, sambil niat kepada Allah, mohon kepada Allah, semoga dimudahkan dalam menjalankan syariat. Kalau niatnya benar, punya rumah sendiri nanti. Dibuatin rumah satu-satu nanti yang sudah menikah itu. Jadi makanya jangan merasa, jangan ngecilkan Allah, jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah Maha Kasih. Kalau Anda ingin menegakkan syariat, pasti ditolong oleh Allah. Betul yang Anda sampaikan penanya, tapi mengingatkan orang, tidak serta-merta mau ya, tapi harus pelan-pelan dan insya Allah beliau akan dengar suara ini. Akan dengar suara ini. Jadi tolong, selagi masih dalam satu rumah, maka, dan bukan mahram. Termasuk ipar kadang-kadang lebih parah lagi. Ipar harus tahu diri dong. Kalau ipar seorang suami bawa adik laki-laki, istrinya kan perempuan. Adik laki-laki harus tahu diri. Kalau suaminya pergi, jangan di rumah dong dia. Dan harus ngerti, tahu diri. Menghormati abangnya dong. Apapun bentuknya, kalau tahu abangnya tidak di rumah, dia langsung nginep di tempat lain. Harus gitu, tahu diri dong. Karena apa? Bahaya, karena berduaan haram, na'udzubillah. Yang ketiga adalah syaitan. Syariat kalau tegakkan semuanya akan jadi indah. Ya, seperti itu. Jadi itu menjaga betul yang ibu tanyakan, harus saling menjaga, karena bukan mahram di antara mereka itu, harus hati-hati. Tidak boleh berduaan, tidak boleh tersingkap rambutnya dan sebagainya terlihat, itu harus diperhatikan. Adapun pertanyaan yang kedua, suami tersebut maksudnya baik, ingin menikah dengan seseorang tapi tidak ingin mengganggu yang pertama. Tapi selagi, jadi ingin menikah tapi ada penghargaan yang pertama karena mungkin sudah lama berjuang, rumahnya rumahmu dan anak-anakmu dan sebagainya. Lalu yang di sana biar di sana begitu. Akhirnya semacam kesepakatan biar tidak saling menuntut waris pada akhirnya nanti. Tapi jawabannya tidak begitu. Selagi rumah itu belum diberikan, belum dihibahkan kepada siapapun yang dikehendaki, maka kalau meninggal dunia, maka tetap harus diwaris.
Maka yang paling tepat adalah dikasih. Maka ini untukmu wahai istriku, harus ngomong ini untukmu. Dan di dalamnya boleh tinggal anak-anakmu, selesai. Kalau diberikan. Selagi tidak diberikan, kaidahnya sederhana. Setiap orang meninggal dunia, hartanya akan diwaris. Sebelum diberikan ke orang lain. Memberikan itu tidak harus dengan sertifikat, tapi yang penting disampaikan, ada saksinya, selesai. Kemudian nasihat buat anak yang mendengar. Kalau ternyata ayahnya sudah menikah lagi, kemudian punya anak dan sebagainya, kemudian ayahnya meninggal dunia. Akhiri kecemburuan itu. Pun ayah sudah meninggal dunia. Jangan sampai menjadi sebab berbuat dosa, yaitu menghalangi warisannya. Sebab istri yang kedua betul mendapatkan warisan, tetap mendapatkan warisan. Kecuali memang tanah itu sudah dibahkan diberikan kepada istri yang pertama. Selagi belum, maka istri yang kedua tetap mendapatkan warisan sama dengan jatah ibunya, istri yang pertama. Maka sebagai anak tolong jangan sampai mengganggu yang demikian itu. Biarkan dibagi dengan benar, karena apa? Warisan itu adalah berkah kalau diambil dengan cara yang benar, akan tapi menjadi malapetaka kalau mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Itu saja, insyaallah. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.